tentang darah yang keluar dari wanita. Walaupun ada yang terloncat, ini nanti tetap tidak akan ada yang terloncat, tetap akan kita bahas semua. Biar satu rekaman di YouTube-nya enak dilihat dan bisa ditonton oleh yang lain. Jadi kita ini ngaji malam ini ilmunya bukan cuman buat kita, tapi juga banyak yang nonton yang lain ketika sudah diupload di channel YouTube. Faslun, fasal tentang darah wanita. Justru memang yang harus belajar begini nomor satu itu suami. Karena kalau istri yang ditanya duluan suami. Enggak bagus juga kan istri japri ke Ustadz Mukmin langsung misalnya. Khawatir istrinya Ustadz Mukmin ngambek nanti malahan. Makanya dia tanya nomor satu ustadznya ya suaminya. Wa yakhruju minal farji salasatu dima'in. Yang keluar dari farji itu ada 3 macam darah. Yang pertama damul haid. Yang pertama darah haid. Kemudian yang berikutnya wan nifas, yang kedua darah nifas. Dan yang ketiga wal istihadah, darah istihadah. Dan ini kita harus bisa membedakannya. Minimal menurut kriteria umum ilmu fikih. Fal haidu, adapun haid, di sini dikatakan huwa damul khariju min farjil mar'ati ala sabilis sihah. Jadi darah yang keluar dari farji wanita ala sabilis sihah, dari jalur sehat. Artinya darah yang keluar dalam kondisi normal, bukan karena sakit. Min ghairi sababil wiladah, bukan dari sebab karena melahirkan. Itu yang disebut dengan darah haid. Dan di sini dikatakan walaunuhu, dan warnanya, warna darah haid itu aswadu muhtadimul ladda'un. Jadi darah yang hitam kemerah-merahan atau merah kehitam-hitaman dan hangat. Kalau panas mendidih ya Pak ya. Jadi bahasanya hangat. Jadi darah yang merah kehitaman atau hitam kemerahan dan hangat. Kalau bapak-bapak perlu konfirmasi ya tanya istrinya. Apakah benar dia terasa hangat? Nah ini ilmu Bapak Ibu. Jadi kalau enggak ada ulama susah Pak kita mendefinisikan hukum itu. Jadi ulama itu sedetil itu. Makanya wajar kalau dikatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Karena inilah tugas ulama menjelaskan. Banyak perkara hukum Islam ini detailnya belum dijelaskan oleh nabi, dan itulah tugasnya ulama. Karena kalau zaman dahulu enak ada nabi-nabi Bapak Ibu. Zaman dahulu ada nabi-nabi. Masyarakat bingung sedikit diutus nabi. Hanya saja nabi yang jumlahnya 124.000 lebih, au aktar lebih, tidak turun lagi. Bahkan kita pun hanya mengimani yang 25. Jadi nabi kita sudah khatimul anbiya, penutup para nabi. Jadi sekarang mau nanya ke siapa? Sahabat sempat bingung, ya Rasul, kalau nabi sudah selesai, enggak ada lagi Rasul, kami bagaimana? Nah itulah fungsinya ulama sebagai pewaris para nabi. Selanjutnya wan nifas, darah nifas. Di sini dikatakan huwa damul khariju akibal wiladah. Darah nifas itu adalah darah yang keluar akibat melahirkan. Akibat melahirkan termasuk juga melahirkan belum waktunya, prematur ya. Selanjutnya wal istihadah. Darah kategori ketiga adalah darah istihadah. Darah istihadah itu darah penyakit, bahasa sederhananya. Beri kata kalau darah penyakit dia tidak menyebabkan wajib mandi. Karena dia penyakit, bukan darah kotor.
Di sini dikatakan bahwasanya untuk membedakan mana nifas, mana haid, mana darah penyakit, ada penjelasan fikihnya. Di sini dikatakan wa aqallul haid yaumun wa lailatun, sedikit-dikitnya wanita haid itu sehari dan semalam. Sehari dan semalam. Berarti dalam durasi 24 jam. Begini. Kalau ibu-ibu haid maghrib ini, begitu besok pagi bangun ternyata darahnya nggak ada lagi, itu belum dianggap bersih. Baru dianggap bersih kalau sore menjelang maghrib memang tidak ada darah lagi. Lewatkan semalam, lewatkan sehari. Atau haidnya besok pagi, pas malam bersih, itu belum boleh mandi dan belum boleh sholat. Tunggu sampai besok subuh. Kalau besok subuh ternyata memang nggak keluar lagi, maka wajib mandi dan wajib sholat. Jadi yaumun walailatun, sehari dan semalam. Ini pasti Pak, kalau ada orang gangguan haid nanya begitu istrinya, Pak, kok saya haidnya cuma dari pagi sampai sore? Muncul tanda tanya, ini malam mandi nggak ya? Sholat nggak ya? Nah, karena kita sudah ngaji, hukumnya tetap haid dan belum boleh sholat. Lewatkan sehari dan semalam. Selanjutnya wa aktaruhu, paling banyak khamsata asyara yauman, haid itu 15 hari. Akan muncul pertanyaan, gimana kalau haidnya 7 hari belum selesai? Masih haid berarti? 10 hari kok masih keluar darah? Masih haid berarti? Nggak boleh mandi. Karena ada orang salah kaprah ngejawabnya, ya Bu, kalau biasanya 7 hari, 10 hari masih keluar darah, anggap aja sudah bersih. Fatal betul itu Pak. Fatal sekali. Kalau jawaban begitu, kentara nggak pernah ngaji. Itu kentara betul. Jadi nggak tahu hukum. Dianggap kira-kira saja, nggak boleh. Nah, dikasih batasan maksimal menurut fikih itu khamsata asyara yauman. Haid itu 15 hari maksimal. Jadi kalau ibu-ibu sudah lewat dari 15 hari, 16 hari masih keluar, berarti haid yang keluar di hari ke-16 bukan lagi haid namanya, tapi istihadah, penyakit. Sudah wajib mandi, wajib sholat, kalau Ramadan wajib puasa. Ini kerangka fikihnya. Batas minimal sehari semalam, wa ghalibuhu pada umumnya 6 dan 7 hari, maksimalnya 15 hari. Lewat dari konteks itu maka dia istihadah, penyakit. Baik, yang selanjutnya wa aqallun nifasi lahdatun, dan sedikit-dikitnya nifas itu setumpahan. Jadi ada kemungkinan orang begitu melahirkan nifasnya keluar semua sekalian. Apalagi yang memang sudah dikuras, kemungkinan besar yang operasi sesar mungkin ya. Kemungkinan besar yang operasi sesar itu lebih cepat selesai nifasnya karena dibersihkan. Sudah dibersihkan lebih awal. Jadi nifasnya lebih cepat selesainya. Wa aktaruhu, dan maksimalnya paling banyaknya orang nifas itu situna yauman, 60 hari. Itu paling banyak. Makanya kalau ada yang nanya, Ustaz, 15 hari nifas enggak keluar lagi, apa wajib mandi? Ya, wajib mandi. Apa wajib sholat? Wajib. Boleh enggak berhubungan suami istri? Boleh. Karena nifas sudah selesai. Walaupun cuman 15 hari. Tapi kalau lebih ya harus ditahan. Jangan kayak kejadian di Waikanan, istri masih nifas dipaksa. Karena istrinya nolak, akhirnya anaknya yang digigit, meninggal dunia. Tapi psikopat namanya Bapak Ibu ya, gangguan jiwa itu namanya. Karena ngapa? Dianggapnya gara-gara punya anak nih, saya nggak bisa ngedeketin bini. Allahu Akbar. Naudzubillah. Jadi 60 hari. Jadi kalau 40 hari kan umumnya. Wa ghalibuhu arba'una yauman. Pada umumnya orang nifas itu kan 40 hari. 40 hari belum selesai, maka tunggu. 50 hari belum selesai, 60 hari belum selesai, lewat dari 60 hari namanya istihadah, penyakit. Hari 61
atau 3 bulan misalnya, sebulan sisanya berarti istihadah, penyakit. Sudah wajib salat, wajib mandi. Selanjutnya, nah ini penting juga ini, biar ibu-ibu yang KB itu nggak bingung. Aqallut tuhri bainal haidatain 15 yauman. Aqallut tuhri, sedikit-dikitnya masa suci, bainal haidatain, dari 2 masa haid. Jadi haid bulan ini sama haid yang berikutnya, itu ada jarak masa suci. Nah, sedikit-dikitnya jarak masa suci itu 15 yauman, 15 hari. Contoh kasusnya begini. Ibu-ibu hari ini bersih dari haid, sudah mandi wajib, sudah sholat maghrib. Seminggu kemudian keluar darah lagi. Keluar darah lagi misalnya. Itu bukan haid, tapi istihadah, penyakit. Apalagi 3 hari lagi keluar darah lagi. Itu bukan haid, itu penyakit. Karena dikatakan haid lagi kalau sudah 15 hari ke depan. Ini hukum fikih. Waduh, kalau nggak ada ulama bingung kita Pak ngejawab hukum kayak gini. Ini sudah dibaku. Dan kita nggak perlu ngegali sendiri. Yang memfatwakan siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Ulama yang memang sudah mumpuni. Makanya kalau perkara fikih ini nggak bisa kalau nggak pakai kitab, itu nggak bisa. Karena kita nggak bisa memutuskan hukum sendiri, harus pakai ulama. Jadi biasanya yang mengalami gangguan tuh yang KB. Yang KB itu kan dikit-dikit bercak, dikit-dikit bercak, dikit-dikit keluar. Nah, patokannya begitu aja. Dari bersih pertama itu dia butuh 15 hari lagi untuk dikatakan haid lagi. Kalau belum nyampe 15 hari berikutnya, dia bukan haid, tapi namanya istihadah. Itu namanya penyakit. Atau begini, bagaimana dengan perempuan karena KB sepanjang tahun nggak pernah haid? Itu di YouTube itu ada yang fatal jawabnya Pak. Ya anggap saja haid dari tanggal sekian sampai tanggal sekian tiap bulan. Nah, tanggal haid itu nggak usah puasa, nggak usah sholat. Itu kacau jawabannya. Nggak boleh itu memfatwakan begitu. Ini belibet banget orang ngasih hukumnya. Dan sayangnya itu di-upload di YouTube, itu berbahaya sekali. Berfatwa tanpa rujukan fikih itu memang sangat berbahaya sekali. Jadi wala hadda li aktsarihi, dan tidak dibatasi berapa maksimal masa sucinya. Jadi ibu-ibu hari ini haid, enggak pernah haid lagi 10 tahun kemudian baru haid, enggak apa-apa. Enggak masalah itu. Berarti dia nggak pernah haid, wajib sholat. Jangan dikira-kira, kira-kira tanggal sekian datang bulan nih, berhenti sholat. Ya nggak boleh, malah dosa itu, nggak boleh. Kira-kira tanggal sekian Ramadan puasa, nggak puasa, dianggap haid, nggak bisa. Jadi masa suci di antara haid sekarang dengan haid berikutnya, wala hadda li aktsarihi, tidak dibatasi berapa jumlahnya, semau-maunya. Selanjutnya wa aqlu zamanin tahidu fihil mar'atu tis'u sinin. Sedikit-dikitnya masa haid zaman, dihitung zaman ya. Dihitung zaman wanita itu dianggap haid itu tis'u sinin, yakni 9 tahun. 9 tahun. Begini maksudnya. Kalau ibu-ibu punya anak gadis, 7 tahun sudah haid, bukan haid, istihadah, penyakit itu. 8 tahun sudah datang bulan, kan kaget nih. Kecepat amat nak, itu istihadah, belum baligh dia. Tapi kalau dia sudah umur 9 tahun baru dikatakan haid. Makanya Nabi itu menikahi Aisyah. Ada riwayat yang mengatakan Aisyah masih berumur 6 tahun. Ada riwayat yang mengatakan Aisyah masih berumur 7 tahun. Waktu dinikahi oleh Nabi, katakanlah 7 tahun lah. Makanya Aisyah belum bisa diapa-apakan. Karena belum dianggap baligh. Dipulangkan dulu ke bapaknya. Setelah masuk usia baligh 9 tahun baru diambil oleh Nabi. Ya, jangan kayak perspektif orang liberalis Pak, yang menuduh Nabi dengan celaan yang bukan-bukan. Kok menikah sama anak kecil? Kita ini baru modern sekarang Bapak Ibu. Zaman penjajahan Belanda sama Jepang, anak 9 tahun nikah udah biasa, betul nggak kira-kira? Udah biasa kan?
Zaman nenek moyang kita Pak, 9 tahun nikah udah biasa. Itu baru abad kita loh. Abad 21 ini, ribuan tahun lamanya udah biasa anak umur 9 tahun menikah itu. Enggak mesti sekarang undang-undangnya berapa? 19 tahun kan? Kalau perempuan 19 kalau nggak salah. Laki-laki 21. Cuman kalau punya anak gadis ngebet pengen nikah umur masih 17, jangan dihalangi Bapak Ibu, nikahkan saja walaupun suratnya nyusul. Nunggu isbat dari pengadilan agama apa ya, kalau nggak salah itu. Karena ngapa? Daripada dia kawin sendiri, mending kita kawinkanlah. Walaupun kasih wawasan, bukan zamannya sekarang, sekolah dulu. Karena sekolah SD itu masuk 7 tahun, perkiraan orang berarti lulus SMA itu kalau nggak 18, 19. Karena wajib belajar 12 tahun, kan begitu. Maka dari itu jangan terlalu kaku juga sebagai orang tua. Karena memang bahaya juga. Undang-undang tetap berlaku sebagai peraturan. Undang-undang itu nggak salah. Tujuannya ya buat kita juga. Pernikahan dini juga kan ada resiko kadang-kadang. Kurang bagus juga. Tapi yang perlu saya tegaskan, kalau anaknya ngebet, ya daripada terjadi apa-apa, lebih baik mencegah daripada mengatasi masalah kan. Tiba-tiba dia tumburan di jalan bypass lalu melendung kan bahaya. Mending kita dulukan kan. Itu lebih baik, lebih aman, lebih maslahah. Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan, 9 tahun, usia 9 tahun itu dianggap haid bagi wanita. Tapi bagaimana kalau 9 tahun belum haid? Berarti belum balik. 10 tahun belum balik. Kalau nggak haid juga, maka 15 tahun ketentuan fikihnya. Sama kayak laki-laki, nggak mimpi-mimpi basah. Tanya umur kamu berapa? 17 tahun. Ah, kamu aja yang parah. 17 tahun. Sudah balik 17 tahun walaupun nggak mimpi basah gitu. Karena faktor mimpi basah ini juga faktor tontonan sih Pak. Faktor pergaulan. Saya masih ingat, nggak apa-apa ya dibuka ya. Saya masih ingat, saya itu baru mimpi basah kelas 1 SMA. Udah berapa tahun tuh umurnya? Terlambat. Anak sekarang SD mimpi basah. Allahu Akbar. Karena nonton Pak, nonton yang bukan-bukan. Artinya tidak kelihatan. Dan Bapak Ibu, saya perlu kasih tahu, orang yang nggak pernah mimpi basah adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat. Makanya saya nggak bisa lagi ngaku nabi. Nabi Suparman misalnya. Karena udah pernah mimpi basah. Berarti nggak cukup kriteria jadi nabi. Enak, kita ini hukum itu dibuat rileks, dibuat longgar. Baik Bapak Ibu, wa aqlul hamli sittatu ashur. Sedikit-dikitnya orang hamil itu 6 bulan. Orang hamil itu 6 bulan. Berarti 6 bulan sudah bisa lahiran. Bukan 7 bulan Bapak Ibu, 6 bulan sudah bisa lahiran. Makanya ada orang ngomong kok 5 bulan lebih prematur, tapi kok anaknya sehat. Berarti sebetulnya sudah masuk 6 bulan itu hitungannya. Sedikit-dikitnya orang hamil 6 bulan. Wa aktsaru arba'u sinin. Nah, cuman saya sampai sekarang masih mikir itu yang paling banyaknya ini, Pak. Paling banyak orang hamil itu arba'u sinin, 4 tahun lamanya. Hamil apa? Anak ular kira-kira. Apa anak unta ya kira-kira ya. Allahu Akbar. 4 tahun. Maksud saya begini Bapak Ibu, kan banyak ulama juga ya Pak. Dikandung usia sampai 12 bulan tuh ada. Banyak kan orang-orang dulu 12 bulan nggak lahir-lahir itu. Ada Bapak Ibu. Jadi jangan panik. Sekarang kan banyak orang tua panik pakai HPL, hari perkiraan lahir. Padahal HPL itu kan bisa meleset. Dia cuma ngukur pakai alat. Saya udah tanya sama dokter, "Dok," kata saya, "HPL ini akurat enggak?" "Enggak juga sih," kata dia. Bisa maju ya bisa mundur. Maka Bapak Ibu kalau patokannya HPL begini, jangan patok ke sana, patokan ke kitab. Ini 4 tahun. Jadi jangan panik. HPL-nya misalnya hari ini tanggal 5 November misalnya. Ya 5 November kok belum ada berasa-berasa gitu. Kontraksi juga belum, enggak usah panik. Ini ujuk-ujuk minta masuk rumah bersalin, rumah sakit bersalin. Ditunggu sehari, 2 hari enggak ada kontraksinya. 3 hari nggak ada kontraksi, mulai dokter mikir, "Bu, operasi aja ya." Duit. Ujung-ujungnya ke sana, UUD, ujung-ujungnya duit. Parahnya lagi begini, karena nggak sabaran disuntik perangsang, kan tersakitnya luar biasa.
Ya karena saking sakitnya Bapak Ibu akhirnya minta dioperasi. Ada yang telepon saya, Ustadz, tolong doanya biar melahirkan lancar. Hana waladat Maryam wa Maryamu waladat Isa ukhruj ayyuhal maulud biqudratil malikil ma'bud. Ya, istri saya kan tak bacain itu, bayinya yang ngajak keluar. Sekali ngeden, 2 kali ngeden, 3 kali brojol dia. Makanya ibu-ibu kalau susah melahirkan telepon saya. Bukan saya yang datang ya. Jadi maksudnya begini, saya tanya sama dia, kamu sudah pecah ketuban belum? Belum Ustadz. Lu ngapain di rumah sakit? Kata saya. Udah HPL, pulang kata saya. Apa boleh? Boleh pulang. Kalau nggak dioperasi itu kata saya. Pulang dia. Nah kalau sudah tus pecah ketuban, kan butuh waktu 48 jam untuk keluar. Itu maksimal kan begitu, 2 hari 2 malam. Sabar, baru bacakan tuh doanya. Salat sunnah 2 rakaat, bacakan doa, nanti bayinya ngajak keluar. Tapi kalau belum pecah ketuban, sabar dulu, gek. Jadi jangan dibuat panik melahirkan itu. Usahakanlah Bapak Ibu melahirkan itu normal. Jadi jangan dikit-dikit sesar gitu. Karena buat kesehatan kita juga sebetulnya, biar ngerasakan gimana sensasinya melahirkan itu. Tapi kalau sudah terlanjur ya namanya musibah ya, ujian dari Allah Ta'ala. Selanjutnya wa ghalibuhu tis'atu asyhur, dan pada umumnya orang hamil itu 9 bulan. Baik, saya lanjutkan, dipersingkat ya. Wa yahrumu bil haidi wan nifasi tamaniyatu asya. Diharamkan bagi orang yang haid dan nifas 8 perkara. Diharamkan bagi orang yang haid dan nifas itu 8 perkara. Jadi kalau ibu-ibu lagi nifas dan lagi haid, ingat 8 perkara ini nggak boleh dilakukan. Yang pertama as-shalah, haram sholat. Jadi kalau haram berarti kalau tetap dikerjakan dosa. Sama tadi, haid sudah 8 hari, masih haid, tapi maksa sholat, dosa, bukan dapat pahala. Jadi bukannya dapat pahala, malah dapat dosanya. Jadi jangan, ya, ketika kata haram berarti nggak boleh sama sekali. Wasaum, haram puasa. Jangan belagak, bulan Ramadan ibu-ibu lagi haid. Puasa lah, kuat kok. Kan puasanya pakai pembalut, ya nggak ada urusannya lah. Yang penting haram puasa. Kalau nggak mau makan minum silakan, tapi ingat jangan puasa, haram hukumnya, malah dosa. Wa qiraatul Quran, haram baca Quran. Nah, ini yang sering ngeyel nih ibu-ibu itu, lagi haid tetap baca Quran. Haram. Malah dosa, nggak dapat pahala. Saya nggak tahu Pak, itu fatwa dari mana ya? Orang haid boleh baca Quran itu. 4 madhab itu nggak ada yang membolehkan. Oh boleh Ustadz, nggak apa-apa. Dari mana? Fatwa hukumnya nggak ada. Nggak ada sumber fatwa, ini bukan khilafiyah. Kalau khilafiyah itu kunut nggak kunut gitu. Atau nyentuh istri kalau madhab Syafi'i batal, madhab Hanafi nggak batal. Itu khilafiyah namanya. Tapi kalau membaca Quran, orang haid, orang nifas nggak boleh, haram. Kecuali berzikir atau membaca ayat yang dijadikan untuk zikir, tapi niatnya zikir, jangan niat baca Quran. Selanjutnya wa mashul mushaf, megang mushaf Al-Quran itu haram. Mushaf, buku Al-Quran itu tidak boleh dipegang. Wa hamluhu, dan membawanya juga nggak boleh. Dibawa Al-Quran itu tidak boleh. Wa dukhulul masjid, masuk masjid nggak boleh. Kira ibu-ibu pengen pengajian betul, ngedengerin ceramah, tapi lagi datang bulan, tuh di situ tuh, di beranda di luar masjid, kedengaran kan? Atau nonton YouTube nih. Jadi nggak boleh masuk masjid orang yang sedang haid. Ada banyak sekarang Pak, umat Islam juga yang berfatwa orang haid boleh masuk masjid. Waduh, itu fatal sekali karena fatwa tak bersumber gitu, fatwa sendiri. Itu yang disebut dengan Islam liberal. Islam liberal itu begini, berfatwa sendiri, nggak mau ikut ulama. Nah itu tuh sebenarnya Islam liberal tuh yang kayak gitu tuh, nggak boleh. Selanjutnya wat tawaf, haram tawaf. Makanya kalau lagi haid, umroh atau haji, jangan ecak-ecak bersih, haram, malah berdosa dipaksa tawaf. Wal wat'u itu berhubungan suami istri, itu haram hukumnya. Di ulama itu sopan betul bahasanya ya, pakai kata wal wat'u. Selanjutnya wal istimta'u bima baina surati wa rukbah, bermesraan dengan suami antara udel sampai lutut, itu juga haram. Selanjutnya wa yahrumu alal junubi khamsatu asya, diharamkan bagi orang yang junub 5 perkara.
Diharamkan bagi orang yang junub 5 perkara. Junub itu jima belum mandi wajib, atau masturbasi belum mandi wajib, berarti junub namanya. 5 yang dilarang bagi orang yang junub. Atau mimpi basah belum mandi wajib. 1 as-shalah, haram sholat. Wa qiraatul Quran, haram membaca Quran orang junub. Wa masul mushaf, haram menyentuh mushaf dan membawanya. Wa hamluhu. Wa tawaf, haram tawaf. Dan yang terakhir wal lubsu fil masjid, duduk diam di masjid. Kalau melintas saja masih boleh. Duduk diam di masjid. Kayak gini. Lesehan duduk sambil mendengarkan ceramah, enggak boleh kalau orang junub. Bagian akhir wa yahrumu 'alal muhditsi salah satu asya. Dan diharamkan bagi orang yang muhdits. Muhdits itu apa? Orang yang berhadas kecil. Orang yang belum wudu, Pak, batal ya, batal wudunya. Orang yang batal wudu cuma 3 yang diharamkan. 1, as-shalah, haram sholat. Lagi sholat kentut, misalnya. Lanjutin aja lah, malas ngulang, dosa lu, haram hukumnya. Selanjutnya buat tawaf, haram tawaf. Jadi kalau lagi tawaf batal, keluar dari tawaf. Wudu, lanjutkan tawafnya lagi. Kalau sa'i boleh. Sa'i itu kadang juga susah nahan buang angin, Pak, lagi sa'i itu. Karena mas'a, lokasi sa'i itu dingin banget. AC-nya itu bingung saya, AC-nya itu. Depan, belakang, samping, bawah AC semua. Jadi kalau ke Arab itu harus siap-siap Bapak Ibu. Karena saking dinginnya. Saya nggak kebayang sekarang. Masjidil Haram itu kan kosong. Nggak banyak isinya ya. Terus dingin kayak gitu, terus mungkin ini digulung kali ya. Alangkah dinginnya Masjidil Haram itu. Allahu Akbar. Sebegitu banyak orang tumpluk jadi satu aja, dinginnya masih kayak gitu. Ya mungkin dikurangin AC-nya kali ya. Karena dia di sana kan semua atas, bawah, samping, kiri, kanan, tiang nyemprot AC semua. Jadi haram tawaf. Kecuali sa'i. Sa'i diperbolehkan. Selanjutnya yang ketiga wa masul mushaf. Menyentuh mushaf Quran yang enggak boleh. Membaca Quran boleh. Yang penting enggak pegang mushafnya. Di Quran dibukakan orang, kita baca. Nggak punya wudhu, boleh, tetap ada pahalanya. Jadi orang yang membaca Al-Quran tanpa berwudhu sah, berpahala. Yang penting dia tidak menyentuh mushaf Al-Quran. Ini fatwa madzhab Syafi'i. Baik, demikian ulasan kajian kita pada kesempatan kali ini. Sekarang kita buka tanya jawab. Persilahkan, saya persilahkan. Pertanyaannya bebas. Ya, Runi dulu. Nggak nanya di rumah aja. Silakan ya. Oh ya, betul. Ya, ini harus ditanya di sini. Kalau ibu-ibu pengen nanya juga begitu kali ya. Mushaf, mushaf itu lembaran, lembaran begini, lembaran yang dituliskan Al-Quran. Itu yang disebut dengan mushaf. Mushaf itu bisa jadi dari kulit. Dulu kan ditulis di kulit, kulit pohon, kulit hewan gitu. Bisa juga yang ditulis di batu gitu zaman dahulu. Itu juga mushaf. Termasuk sekarang di kertas. Tapi kalau yang di handphone itu namanya bukan mushaf. Jadi kalau Bapak Ibu baca Quran di handphone, walaupun megang handphone dan tidak punya wudhu, boleh. Itu karena itu tidak dianggap mushaf Al-Quran. Jadi memang ada Quran dalam bentuk digital. Makanya kalau HP dibawa ke kamar mandi, ke toilet, berarti aplikasi Quran tidak boleh terbuka. Karena kalau terbuka sama saja menghinakan Al-Quran. Makanya saya sering sampaikan, Pak, segala sesuatu yang tidak pantas ditulis kalimat suci, jangan ditulis kalimat suci. Contohnya apa? Peci. Peci itu jangan ditulis kalimat suci. Jangan ditulis kalimat la ilaha illallah. Orang nulis kalimat la ilaha illallah di peci, kayaknya benar, tapi salah menurut hukum fikih. Mengapa salah? Karena peci itu nanti khawatir ditempatkan di tempat yang bukan tempatnya. Termasuk masuk kamar mandi, kencing lagi. Dia lupa di sini ada tulisan kalimat tauhid. Mengapa Nabi di Umamahnya tidak ditulis kalimat tauhid? Karena akan dibawa ke kamar mandi. Baju itu jangan ditulis kalimat suci. Baju-baju ini biarkan begini aja. Jangan ditulis kalimat la ilaha illallah, karena bakal dicuci. Ketemu bini malas nyucinya, bukan dibeginiin, diinjek-injeknya. Itu ada kalimat suci. Termasuk saya rekomendasi, Bu, kalau pakai kalung emas, pakai liontin, jangan pakai nama Allah.
Karena ibu-ibu bakal masuk WC kan? Repot kan kalau ngelepas kalung dulu? Karena bakal masuk WC, maka jangan ditulis kalimat Allah. Lebih baik tulis nama suaminya. Pak Husenku sayang misalnya. Tulis nama suami, lebih baik begitu. Nggak bisa macam-macam, Pak Praptoku yang ganteng misalnya kan. Buat nama seperti itu, jangan kalimat suci. Cuman saya kadang-kadang mau ngingetin kayak gitu, takut orang nggak berkenan, Pak. Tapi itu agama itu begitu. Saya khawatir di Bandar Lampung ini saya pernah lewat, itu sampai saya foto itu. Di gang, gede banget tulisan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Tapi di situ ada anak kecil lagi kencing di situ tuh. Maksudnya bagus tuh kalimat tauhid, tapi mbok jauh jangan ditulis di situ maksudnya. Karena itu bukan tempatnya gitu. Bukan tempatnya. Baik, silakan, masih ada? Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berhubungan dengan wanita yang saya tanyakan mungkin dia kita kan haid itu kan 7 hari ya, Pak Ustaz ya. Iya. Kita udah mandi bersih nih, kita mandi bersih, kita sholat nih ya. Ini kali pertama ya, kita sholat. Tapi setelah sholat kita mandi dulu, kita masih keluar gitu, bercak sedikit, nah itu seperti apa? Pertanyaan yang kedua, itu kalau kita puasa, itu kadang-kadang waktunya itu kan tidak tentu ya, maksudnya entah pagi, siang atau malam. Pada saat dia hadir itu kan kita lagi berpuasa. Nah, itu hukumnya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sedang haid lalu suci, kemudian mandi, lantas kemudian diyakini sudah suci, sudah nggak keluar darah, lalu mandi, habis mandi sholat, habis sholat ke kamar mandi misalnya mau buang air kecil, kok masih keluar darah. Berarti status hukumnya masih dalam kondisi haid. Tapi sholatnya nggak dosa, karena ketidaktahuan. Jadi sholatnya nggak dosa, tapi sholat berikutnya jangan dikerjakan. Sampai dipastikan benar-benar sudah suci. Nah ketika memang besoknya dipastikan sudah suci, tetap mandi wajib lagi. Jadi jangan dianggap, kan kemarin udah mandi wajib. Nggak usah mandi wajib lagi, jangan, tetap wajib mandi setelah itu. Selanjutnya ketika sedang berpuasa datang haid, maka batal puasanya. Jadi dapat pahala, tapi wajib qada kalau dia Ramadan ya. Jadi pahalanya dapat, sempurna malah pahalanya. Misalnya ibu-ibu puasa tuh, nggak usah nunggu sore datang haidnya, jam 7 pagi datang bulan, hari itu sudah dapat pahala puasa. Kalau Ramadan tapi wajib qada saja. Kalau puasa sunnah, misalnya hari Kamis nih puasa, sudah sahur, kita kan sudah niat puasa, jam 10 pagi datang bulan, ya udah makan gak? Hari itu sudah mendapatkan pahala puasa yang sempurna. Allahu Akbar. Nggak perlu diganti tapi kalau puasa sunnah, yang perlu diqada hanya puasa wajib saja. Itulah fadilahnya. Walaupun ibu-ibu tetap puasa, jangan kecewa ketika sudah datang bulan, karena pahalanya nggak akan hilang. Walaupun wajib qada. Pahala itu kan ibarat orang kerja bayaran. Ibarat orang kerja itu upah, Pak. Kerjanya nggak sampai sore tapi upahnya penuh. Woi, itu yang keren. Nggak apa-apa kerjanya setengah hari tapi upah sehari. Itu maksudnya gitu. Jadi Allah itu nggak pelit lah sama pahala. Karena Allahul Ghani, Allah Maha Kaya. Allahu Aktsar, Allah Maha banyak karunia pahalanya. Jadi begitu. Silakan, masih ada? Pak Ustaz, ya silakan. Ya, silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kalau misalnya kita datang ke masjid itu sudah azan, apa langsung kuliah, apa harus datang ke masjid dulu? Itu pertanyaan saya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini banyak perkara yang bikin syak perkara ini Pak. Perkara yang ditanyakan Pak Husain memang banyak yang dilema. Ini mesti bagaimana? Jadi kalau kita masuk ke masjid secara mutlak, secara umum disunahkan salat tahiyatul masjid. Disunahkan salat tahiyatul masjid. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahkan di waktu tahrim sekalipun. Di waktu yang dilarang sholat sekalipun, kalau masuk masjid tetap disunahkan tahiyatul masjid. Misalnya kita masuk masjid itu belum maghrib, berarti kan ba'da asar kan, waktu yang dilarang untuk sholat sunnah. Tapi kalau untuk tahiyatul masjid diperbolehkan. Ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama begitu. Tapi sebagian ulama berpendapat kalau di waktu yang diharamkan cukup diganti tasbih 3 kali. Tapi saya mengambil pendapat tetap disunahkan tahiyatul masjid. Kemudian bagaimana kalau kita datang ke masjid sekira-kira waktunya ini sudah mendekati qomat. Nah, kan begitu. Sudah adzan mendekati qomat. Apakah kita memilih tahiyatul masjid atau memilih salat qobliyah rawatibnya, salat sunnah rawatib qobliyahnya? Jawabnya begini. 1, kita boleh memilih langsung salat sunnah qobliyah. Karena orang yang sudah mengerjakan sholat sunnah qabliyah dianggap sudah mengerjakan tahiyatul masjid. Karena begitu kedudukannya Bapak Ibu. Jadi yang dilarang itu masuk masjid langsung duduk, itu yang dilarang. Jadi sholat sunnah 2 rakaat. Jadi kalaupun orang sholat qabliyah maghrib, qabliyah isya, qabliyah zuhur, dan dia tidak sempat sholat tahiyatul masjid, qabliyahnya itu dianggap sholat tahiyatul masjidnya juga. 1 ya. Keterangan yang kedua menyatakan pilih salah satunya. Boleh tahiyatul masjidnya saja, boleh qobliyahnya saja. Ada pendapat ketiga malahan. Apa itu? Gabungkan niatnya. Salat tahiyatul masjid plus langsung salat qobliyah. Boleh. Jadi pahalanya double. Tahiyatul masjidnya dia dapat, qobliyahnya juga dapat. Pendapat yang umum misalnya di madzhab Syafi'i dari Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani misalnya dalam kitab Nihayatuz Zain, orang yang masuk masjid mengerjakan qobliyah maka sama saja dia dianggap sudah tahiyatul masjid. Begitu, simpelnya sedemikian rupa. Ya, pada intinya begini, kita itu dilarang masuk masjid langsung duduk, intinya begitu. Sampai-sampai Nabi sedang sholat Jumat, iddakhala rajulun wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhthub, masuk seorang laki-laki ke masjid sedangkan Nabi sedang berkhutbah, laki-laki itu langsung duduk. Lalu Nabi bertanya, "As-shalaita, kamu sudah salat belum?" "Belum ya Rasul." "Qum fasholli rakaatain." Salat berdiri kata Nabi 2 rakaat. Maka lagi khutbah pun Nabi memerintahkan sahabat enggak boleh langsung duduk. Dia harus salat sunnah dulu 2 rakaat. Kecuali kalau sudah khutbah yang kedua. Udah mau doa, iya udah mau qomat soalnya. Ngapain lagi tadi kok terlambat ke masjid? Jadi begitu. Ya, silakan lagi, Pak. Jadi kalau kita selesai sholat isya, setelah itu kita sholat tahiyyat, terus kita langsung witir, itu gimana? Itu perintahkan atau gimana? Ya. Karena yang namanya kan kita kan tahu apa kita masih sempat sholat witir. Betul. Ya. Kalau misalnya kita lagi tidur langsung dipanggil, berarti kita tidak sempat untuk sholat itu. Karena saya baca-baca sedikit itu kan witir kita belum sholat. Betul. Tadi karena belum tidur atau malam. Ya. Jadi di madzhab Syafi'i dikatakan wa talasun ba'dal isya'i yutiru bi wahidatin minhunna. Jadi 3 rakaat setelah isya dengan 1 rakaat witir pengganjil itu hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Jadi begini, kalau Bapak Ibu mengerjakan witir habis isya, jadi kita sholat isya ba'diyah isya 2 rakaat, itu boleh witirnya cuma 1 rakaat. Jadi begini, habis sholat isya ba'diyah kita 2 rakaat, habis ba'diyah 2 rakaat itu Pak Husain langsung berdiri salat lagi 1 rakaat witir, itu boleh. Buka salam dulu tapi. Salat ba'diyah isya 2 rakaat, salam,
Lalu kita berdiri lagi untuk sholat 1 rakaat saja. Witir, boleh. Asal dia temenan sama sholat genap dulu. Temenan dulu dengan sholat genapnya, 2 rakaatnya. Ya, langsung nyambung. Tapi kalau kita nggak langsung nyambung, nggak pakai ba'diyah, bukan sholat ba'diyah sebelum tidur. Kita tidur jam berapa? Jam 10, jam 11 umpama nih. Lalu kita ingin witir dulu sebelum tidur, nggak boleh 1, nggak boleh. Makruh hukumnya. Harus dibuat 3 rakaat. Jadi 2 dulu kemudian 1. Harus nggak boleh cuma 1. Harus ada sholat genap yang mendahuluinya. Jadi mestinya 3. Jadi 2 dan 1 kalau sebelum tidur. Kemudian yang berikutnya, witir itu boleh dikerjakan fi awalil lail, di awal malam. Ini sebagian besar sahabat mengerjakan witir di awal malam karena Nabi persilahkan. Kalau kalian takut nggak kebangun, kata Nabi, witirnya di awal malam. Tetapi witir juga bisa dikerjakan di akhir malam. Itu yang sering dikerjakan oleh Nabi. Dan sholat witir itu bukan sholat penutupan bahasa benarnya, tapi sholat pengganjil. Karena kalau dia sholat penutupan, habis witir nggak boleh sholat lagi, karena sudah ditutup. Tapi sholat witir adalah sholat pengganjir. Man autara fi awalil lail, barang siapa yang sudah berwitir di awal malam, wa arada ayyatanaffal, lalu dia pengen nambah lagi, tanafal, pengen nambah sholat sunnah pas bangun ya, tahajud sebagainya, tanafal, silakan sholat sunnah. Wala yu'idul watra, tapi jangan mengulangi sholat witir. Karena la witrani fi lailatin, tidak boleh 2 kali witir dalam 1 malam. Jadi kalau sudah witir habis isya, nanti pas tahajud aja, tapi jangan mengerjakan sholat witir lagi. Baik Pak, saya ini nggak bisa isyaan di sini karena ada jadwal maulid. Saya langsung berpamitan untuk